Jadi kalau di tempat kami, itu ruang belajar ideal untuk orang yang tertarik dengan isu-isu seperti biologi, ekologi, isu-isu sosial, dan sebagainya. Dan kita sediakan ruangnya, sehingga mereka dididik dengan dibenturkan dengan masalah, gitu. Nah, tapi pendidikan dasarnya harus bagus kan. Jadi harus bisa menganalisa, harus bisa observasi, bisa membaca juga, membaca karya-karya ilmiah, literatur, dan diskusi dengan jujur ya. Jadi itu yang kita coba ciptakan. Dan rupanya itu yang dirindukan gitu. Jadi begitu kita ciptakan ruang semacam safe space lah untuk berkarya dan itu mereka jadi seneng banget gitu. Kan teman-teman yang dari Bio University waktu itu kan misalnya pengen lihat pergerakan buruh migrasi, terus kita fasilitasi dengan bilang ayo coba yuk beli ini satellite tagging gitu supaya bisa lihat, dan itu pertama kali di Indonesia dan mereka jadi senang kan untuk mengerjakan ini dan dengan kamera truk. Jadi kita sediakan. Nah tapi memang harus ada tempat itu. Kalau enggak harus ada ruangnya ya, harus seperti ada ruangnya, ruang untuk frustrasi kan, nggak bisa. Kita tahu mau ngapain, coba nggak bisa melakukannya, itu kan bisa membuat frustasi. Jadi menurut saya sih dengan ruang yang disediakan itu anak-anak muda akan otomatis berkembang dengan baik ya. Jadi tugas saya adalah membantu menciptakan ruang tersebut. Gitu. Nah, kenapa banyak anak muda? Karena tahu itu ada ruangnya, jadi pada datang. Gitu. Semuanya pada datang untuk, jadi misalnya ibu-ibu ketemu sama Milena ya, yang ahli kesehatan lingkungan. Jadi dia dari Sampit kan, terus dia datang ke saya waktu dia direkrut saya sama sekali nggak ikut dalam proses. Tapi waktu datang dia bilang ke saya bahwa dia pengen kerja di RMU sejak SMA. Lucu banget. Untuk itu dia belajar lingkungan, teknik lingkungan, terus dia apply gitu. Itu kan menarik kan? Maksudnya waktu anak SMA aja udah berpikir ke situ, dan itu tempatnya juga dia dekat dengan tempat dia tinggal. Jadi saya rasa sih memberikan ruang itu luar penting. biasa ya. Sepertinya bumi itu punya daya untuk memulihkan diri, tetapi butuh waktu lama sekali, ya kan? Dan waktu yang dibutuhkan itu tidak akan bisa kita penuhi karena kebutuhan kita meningkat terus. Alam sebagai sumber hidup kita itu harus segera direstorasi, jika tidak manusia dan makhluk hidup yang lainnya akan mengalami banyak sekali kesulitan. Gitu kan? Jadi ada banyak sekali sumber alam seperti air bersih yang semakin hari semakin berkurang, jumlah maupun kualitasnya. Jadi itu harus segera dibereskan. Nah, jadi ada quote yang beberapa hari saya share ke teman-teman itu ya, jadi dari Otto Friedbun atau siapa gitu yang bilang bahwa sulit sekali membuat orang lain paham tentang krisis yang kita alami, terutama orang-orang yang tidak pernah mengalami krisis. Jadi kan kalau kembali lagi ke cerita Mas Rezal di awal, itu adalah Mas Rezal melihat kejadian hutan yang sudah dilubangi untuk keperluan yang barangkali sebetulnya bisa cari cara yang lain, itu sebagai butuh sesuatu yang sebegitu dramatis gitu ya, untuk mengubah atau membuat orang jadi bangun gitu. Nah, sekarang ini apakah kita perlu gitu membuat sesuatu yang lebih dramatis lagi? Sudah terlalu banyak nih kan kejadian alam yang sangat sulit yang dialami oleh negara-negara maju, bukan lagi dramatis. Bukan bencana alam dialami oleh negara maju. Kalau negaranya mungkin masih morat-marit ekonominya, orang bilang ya gitu. Ini negara maju yang ngalamin. Jadi kita rasanya nggak perlu pelajaran yang lebih keras lagi kan, dan justru harus memikirkan berbagai alternatif strategi tadi. Kalau dulu sih saya pengennya demo aja ya, supaya orang itu, cuma sekarang kan
sudah banyak drama, jadi yang dramatis jadi nggak ada value. Jadi kita harus bikin sesuatu yang exemplary. yang ini aja, yang masuk akal gitu. Kalau saya sih mengkerangkakannya dengan itu, kita bikin sesuatu yang common sense aja lah gitu. Nah, si krisis ini itu biasanya, jadi saya selalu bilang orang yang punya kelompok orang yang bisa melakukan sesuatu itu yang paling dekat sama krisis biasanya, karena tahu persis kan. Jadi saya pernah dicerita tuh, kalian bekerja sama dengan pemerintah, level mana yang paling efektif? Terus saya jawabnya pemerintah desa. Oh. Karena yang paling dekat sama krisisnya. Ya. Jadi kalau kita berdiskusi dengan pemerintah desa, itu yang paling reasonable. Oke. Gitu, karena krisisnya jelas, problemnya jelas, Mereka ngalamin, terus ada solusinya gitu. Jadi sangat reasonable gitu, diskusinya produktif lah, gitu. Kalau terlalu jauh susah. Nah, krisis itu yang kita coba dekatkan terus anak-anak muda ini dibenturkan dengan krisis sehingga bisa dapat gitu. Dapat ininya lah, sense-nya, what makes sense. Oke.